Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Rabu tanggal 23 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang hari ini turunnya lumayan dalam ya. 0,72% ke mendekati area supportnya, cuman nggak sampai jebol ya hari ini. Kemarin kita bahas kalau aslinya keluar cukup banyak, hari ini tadi pagi sempat open gap atas. Jadi di awal market itu dibuka hijau dulu, opennya di 7.440-an, jadi sempat naik dulu lumayan tinggi. Bahkan sempat ke 7.450-an ya, cuman habis itu langsung longsor turun dan close di harga terendahnya hari ini 7344 ya. Kalau lihat candlenya hari ini ya, semoga aja besok nggak sampai jebol di support yang di 7325 ya. Kita pantau aja untuk besok level 7325 ini, semoga masih bisa bertahan di atas itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau secara keseluruhan hari ini asingnya masih net sell lagi. Dan yang paling banyak didistribusi oleh asing ada Antam. Hari ini cukup rame di saham Antam ya, cukup liquid dan volatilitasnya cukup tinggi, tapi longsor dalam banget ya, 7%-an kalau nggak salah atau 6 ya. Nanti kita akan cek untuk Antam itu disertai distribusi asing sebanyak 482 ya. Jadi udah ada tanda-tanda sih sebenarnya untuk Antam. Kayak yang pertama, harga sahamnya udah di pucuk, kemudian kemarin itu gagal breakout disertai distribusi asing ya, walaupun kadang masuk lagi, cuman waktu kapan itu asing keluar lumayan banyak, dan hari ini keluar lagi dengan jumlah yang lumayan banyak sih, hitungannya 482 M ya, net sell untuk hari ini aja tanggal 22 Juli di saham Antam, walaupun kemarin ngegas tinggi, hari ini langsung dibanding turun. Kemudian selain di Antam, untuk asingnya juga masih keluar di Bank Mandiri ya, net sell 291 M, dan harga sahamnya ditutup merah, walaupun tadi sempat mencoba buat bertahan ya, sempat naik dulu, sempat mencoba sideways, cuman ditutup merah. Asingnya masih net sell 291 M. Kemudian di Pani net sell 40 M-an, di Dewa, SSIA, Wifi, net sell ya. Cuman yang paling banyak ya di Antam sama Bank Mandiri ini. Kemudian untuk asingnya hari ini masuk lagi di Telkom 126 M, kemudian di Bank BRI hari ini net buy lumayan loh, ini 100 M ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya nggak terlalu rame, cuman 300-an M, tapi asingnya masuk 100-an M, jadi masuknya ya lumayan sih, walaupun masih cenderung sepi ya untuk Bank BRI. Kemudian di Brand juga masuk 77 M-an. Kalau lihat secara keseluruhannya hari ini masih net sell, jadi hati-hati aja untuk besok indeks IHSG. Kalau misal merah ya, pantau aja 7320-an ini. Jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat entry ya. Mungkin untuk masuk untuk jangka panjang ya, pilih saham-saham yang apa ya, yang aman lah ya, bahkan dividen dengan yang lumayan gede, kemudian fundamentalnya cukup solid. Nah itu disclaimer kalau mau nyicil ya, seperti saham-saham perbankan saat ini kan itu bisa dipertimbangkan kalau untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk scalping trading ya cari saham yang volumenya bagus, kemudian trennya bullish dan momennya cukup bagus. Nah itu kalau mau trading atau swing. Oke, itu untuk indeks IHSG ya secara teknikal. Kalau kita lihat di sini untuk kondisi market ya secara global hari ini gimana tanggal 22 Juli. Untuk Bitcoin hari ini masih berada di area-area atasnya ya, di pucuknya lah ya, di resistennya masih sideways di harga tertingginya di level 119 ribuan. Jadi ini secara trennya masih bullish untuk Bitcoin.
Kemungkinan sih kalau nggak ada sentimen yang negatif ya untuk Bitcoin ya kemungkinan bisa break mudah-mudahan di atas 121 ribuan dan melanjutkan tren kenaikannya ya untuk Bitcoin. Kalau kita lihat di sini ada beberapa sentimen on the Fed ya. Ini Gubernur the Fed mau pidato ini, kita tunggu aja nanti gimana untuk hasilnya. Apakah dovish atau hawkish ya? Kalau kita lihat sentimennya exiting home sales, penjualan rumah kan. Apalagi nih, kayaknya nggak, ya lumayan penting, cuman nggak terlalu ini ya. Nggak, efeknya itu nggak seperti indikator inflasi atau GDP, ya cuman boleh dipantau. Ya harus sih kalau buat teman-teman yang main di forex atau gold ya, kita pantau untuk indikator-indikator ini. Dan untuk Bitcoin sendiri resistnya masih di 121.000 ini ya. Jadi pantau aja level ini. Beberapa waktu terakhir setelah gagal break, waktu itu tanggal 14 Juli untuk Bitcoin cenderung sideways di bawah resistnya. Jadi pantau aja level 121.000 masih untuk Bitcoin. Kalau bisa break dan bertahan di atas itu ya berarti trennya masih lanjut bullish ya. Untuk target price-nya lumayan tinggi 30-an ya, kalau misal tren bullishnya masih lanjut dan nggak ada sentimen yang bikin harga Bitcoin turun ya, seperti itu untuk skenario-nya. Untuk Bitcoin kita lihat lagi ke bawah. Untuk harga emas pas video ini kita buat ada di level 3.400 ya, sempat naik sih kemarin ya untuk emas kemarin emas AU kita pantau di broker apa ya, ini aja biasa pakai ini soalnya. Untuk emas ya kemarin naik lumayan tinggi tanggal 21 itu. Hari ini koreksi 0,08% dan ini masih running trade ya. Untuk emas kita pantau aja. Nanti sih kemungkinan cukup volatile untuk pergerakan emas dan pair US dollar yang lainnya ya, ketika Powell ini berpidato. Kita pantau aja nanti ya. Ya nggak tahu kebijakannya akan mengarah ke dovish atau hawkish, cuman kalau melihat indikator-indikator ekonomi Amerika yang kemarin-kemarin update itu sebenarnya lebih condong buat The Fed menurunkan suku bunga ya. Semoga aja, tapi kita pantau aja nanti gimana untuk isi dari pidatonya Pak Powell. Yaitu untuk kondisi emas ya, untuk XAUSD kemungkinan sampai jam 11.30-an atau lihat aja nanti pas pasar Amerika ya, mudah-mudahan volatile nanti ya pas pasar Amerika buka. Yaitu untuk emas, kita lihat lagi ke bawah. Nilai tukar rupiah ya masih di level 16.300-an sih, nggak terlalu banyak pergerakan walaupun sedikit melemah dari 16.200, tapi masih aman ya, semoga aja. Ya kesimpulannya untuk indeks IHSG kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu bagus, teknikalnya juga nggak mendukung. Berharap aja semoga aja besok nggak sampai jebol di bawah 7320-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG dan kondisi market secara global hari ini. Untuk saham yang pertama langsung aja kita akan cek BBCA hari ini. BBCA hari ini aslinya masuk ya, tapi masuk atau keluar ya, tadi itu yang masuk BBRI ya. Untuk hari ini BBCA kayaknya nggak terlalu banyak, nggak terlalu rame. Hari ini aslinya net sell 20M dan nilai transaksinya 657 ya, nggak terlalu rame sebenarnya untuk sekelas saham bank.
BCA ya. Kalau kita lihat coba untuk BBCA transaksinya gimana. Hari ini YU masuk 143M, cuman yang keluar TP ini versi asing. Ya, TP-nya versi asing, Netcel 185M. Kemudian ZB RX, walaupun yang nampung juga asing ya. Jadi hari ini untuk BBCA didominasi transaksinya oleh asing. Untuk lokalnya sendiri berarti netbuy ya, otomatis kalau asingnya Netcel walaupun nggak terlalu banyak, 20M-an aja. Untuk lokalnya yang masuk RF, LGPD dan sebagian retail masuk. Harga sahamnya turun 0,59%. Untuk besok untuk BBCA ya, kalau mau nyicil sih disclaimer ya, harganya udah lumayan di bottom, di bawah. Tapi kalau misal masih merah, IHSG-nya nggak mendukung mungkin, dan harga saham BBSA juga besok merah, buat lo baru di bawah 8375 ya, jangan buru-buru buat average down ya. Kalau ekuitasnya terbatas, tapi kalau ekuitasnya unlimited ya disclaimer, kalau turun nyicil buy, turun buy, nanti naik lumayan diamankan. Di sini aja pantau supportnya. Ini support selanjutnya ya untuk BBCA, jadi ada di 8.250. Lumayan dalam. Ya, ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resist. Jadi ya sebenarnya lumayan berani kalau mau entry. Ya udah terkoreksi cukup dalam dari level 9.800-an. Jadi apa ya? Resikonya semoga aja nggak terlalu gede kalau misal Bank BCA masih turun ya. Tinggal nanti tunggu momen aja yang bagus buat average down. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini net buy asingnya dan harga sahamnya naik ya, walaupun candlenya merah, naik 0,26%. Nggak terlalu banyak pergerakan. Open gap atas di awal market, naik dikit kemudian turun, close di 3840. Untuk besok Bank BRI hari ini nggak terlalu rame ya, tapi aslinya masuk 100M-an. Jadi ya besok kalau rame semoga aja bisa break di atas 3900 ini. Tapi kalau masih cenderung sepi untuk Bank BRI ya mungkin sideways seperti ini ya untuk pola saham Bank BRI. Kita lihat besok biasanya sih bisa dipantau ya, di awal market itu kelihatan di beberapa menit awal, kemudian di jam-jam awal apakah ini saham bakal ramai atau enggak, itu biasanya udah ada tanda-tandanya. Lihat aja sih kalau di Stockbit kelihatan di apa ya, ya di itulah total nilai transaksinya itu update ya untuk Stockbit. Itu untuk Bank BRI. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa asing yang masuk di saham BBRI. Hari ini tanggal 22 untuk Bank BRI, ya ini kelihatan sekali ya, hari ini nggak terlalu rame, dan yang masuk KZI UZB, broker-broker asing sih. Asingnya lebih banyak yang masuk netbuy, untuk lokalnya Netcel. Semoga aja besok Bank BRI bisa rame ya, dan kalau naik break di atas 3.900, ada potensi buat ke 4.030-an ya. Jadi pantau aja level ini. Kalau merah ya malah kesempatan yang bagus buat yang mau nambah muatan lagi ya di saham BBRI. Supportnya kalau secara Fibonacci masih di 3980. Cuman cenderungannya kalau nggak sideways mudah-mudahan naik ya untuk besok Rabu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang didistribusi asing lagi, dan harga sahamnya merah ya, walaupun tadi sempat hijau, cuman menjelang close market itu ditarik turun, close di 4660 ya. Sebenarnya sih yang punya cash banyak ini malah kesempatan yang bagus ya buat invest di saham Bank Mandiri. Tapi kalau untuk trading scalping mungkin nunggu momen yang
Ya ini momennya ada di bawah sih, mungkin nunggu lebih rame lagi ya. Ya kalau mau masuk takut ketinggalan kereta, nggak ada salahnya. Kalaupun turun, ya tinggal nanti Everest lagi aja. Kalau cut loss sayang ya, itu untuk menurut saya ya, mungkin menurut teman-teman ya beda cerita, ya silahkan. Cuman untuk Bank Mandiri ini di harga sekarang cukup menarik ya kalau belinya pakai uang dingin. Jadi ya bisa dipertimbangkan lah kalau mau untuk investasi. Tapi kalau turun ya itu resiko ya, resiko jual beli saham. Jadi jangan berharap beli langsung naik. Jangan berharap seperti itu. Gak semudah itu ya. Bank Mandiri butuh kesabaran dan pengendalian emosi ya berarti ya. Yang penting belinya pakai uang dingin gitu aja udah tenang lah. Untuk Bank Mandiri hari ini net sell 291 M dan kalau kita lihat di sini Bank Mandiri ya hari ini tanggal 22 hitungannya aduh retailnya terus masuk ya berarti ini banyak temennya ya retail-retail para value investing ini yang masuk hari ini di saham Bank Mandiri ada SQ, NI, CC, YP, XL, XI ya ini terus masuk di saham Bank Mandiri. Jadi ya harap bersabar kalau misal harga sahamnya kok nggak naik-naik karena muatannya cukup banyak. Untuk besok pantau ini aja sih masih 4740 ya. Kalau misal belum break di atas itu dan ekuitasnya terbatas ya saran saya mending simpen cash aja dulu. Tapi kalau ekuitasnya unlimited, nah disclaimer ya kalau mau turun beli ya nggak masalah. Harga sekarang menarik ya kalau kita lihat valuasinya harusnya nggak terlalu mahal untuk Bank Mandiri. BMRI untuk kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Belum ya? Belum. Biasanya BBCA dulu sih. Kalau BBCA update. Belum juga. BMRI. Harga sekarang PBV-nya 1,7 kali. Untuk pernya 8 kali, 7 kalian. Kalau secara disetahunkan ya, 8,2 kali. Kita lihat untuk ROE-nya berapa. ROE mana sih? ROE-nya 22 ya, jadi hitungannya cukup tinggi. Untuk ROE Bank Mandiri 22%. BCA ya, untuk BBCA yang performanya cukup bagus juga 22%. Jadi BBCA Bank Mandiri masih 11-12 ya dari segi kemampuan menghasilkan laba. Cuma untuk BBCA ini dihargai dengan lebih mahal valuasinya, sedangkan Bank Mandiri tadi cuma 1,7 ya, jadi lebih murah untuk valuasi Bank Mandiri. Jadi bisa dipertimbangkan sih sebenarnya untuk Bank Mandiri. Mengingat asingnya terus keluar dan waktu itu juga sempat keluar cukup banyak tanggal 14-an Juli ya. Jadi ya tetap jangan terlalu agresif lah untuk sekarang ini kalau marketnya seperti ini. Ya kalau mau agresif juga nggak apa ya sebenarnya ya menarik juga sih untuk Bank Mandiri di harga 4660 ini. Jadi silahkan lah kalau mau beli ya. Saya juga udah beli soalnya untuk Bank Mandiri. Simpen aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Ini yang tiba-tiba turun. Jadi kemarin itu sideways naik, cuman habis naik malah langsung dibanding turun. Ini maksudnya apa ini? Apakah menjebak para retail yang berharap hari ini naik karena harga emasnya yang lumayan tinggi kemarin ya? Antam ya, karena yang menggerakkan harga Antam bukan harga emas, tapi investor asing. Jadi kalau investor asing ada yang distribusi 300-an M ya longsor. AK net sell 315 M, kemudian ZP net sell 102 M, CC, BK, AG versi asing net sell.
Yang nampung asingnya RX itu pun cuma 88M, jadi nggak sebanyak asing distribusi. Untuk lokalnya Netbuy cukup banyak retail yang nampung CC, YP, XL, YU, PD, XI ya. Jadi itu yang bikin harga sahamnya turun. Ya, jadi kalau saya berharap harga emas turun, ya bukan bermaksud supaya Antam turun, karena yang gerakin saham Antam bukan harga emas ya. Harga emas itu cuma mempengaruhi pendapatan Antam. Tapi untuk harga sahamnya ya tergantung siapa yang beli sahamnya. Itu untuk Antam hari ini turun 7,21% ke level 2960. Jadi untuk besok kalau misal merah ya pantau 2840 kalau mau mencoba buat masuk. Itu pun kalau ada yang cekat dan tanda-tanda buat pullback naik seperti ini ya. Supaya masih di 2840, kita lihat aja besok buat teman-teman yang hari ini udah kadung entry malah turun non floating loss. Ya kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average down ya. Pantau 2840 aja. Semoga nggak jebol. Soalnya banyak teman-teman yang masuk sekarang jadi kalau turun ya semoga aja nggak jebol lah. Jebol di bawah itu disclaimer kalau mau di cut atau mau sebagian di cut atau tetap di hold ya itu kembali lagi ya ke masing-masing. Cuman ya pantau aja level ini gitu aja ya untuk besok 2830. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Hari ini untuk MDKA turun setelah kemarin gagal break, hari ini juga gagal break lagi di atas 2540 ya, jadi 2 hari terakhir ini gagal breakout. Ya mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu serakah, udah taking profit di resist ya aman ya. Tapi kalau tetap hold berharap buat naik puluhan persen di saham seperti ini ya nggak ada salahnya juga, cuma resikonya ya seperti ini. Kalau turun langsung dalam ya, 4,49%, jadi cari aman aja. Profit lumayan, gagal break diamankan. Kalau untuk saham-saham seperti MTKA, Brand, BRPT, saham-saham dengan volatilitas tinggi, mending seperti itu ya. Dan untuk MTKA sendiri hari ini turun 4,49% ke 2340. Ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resist, malah condong lebih ke arah support ya. Jadi bisa pantau aja 2200. Misal besok MDKA merah, bisa pantau level ini. Kalau mau entry, kalau ada tanda-tanda buat pullback naik. Kalau kita lihat untuk hari ini, MDKA asingnya masuk, tapi 5,5M aja. Kita lihat siapa yang distribusi. MDKA hari ini tanggal 22, hitungannya sih didistribusi oleh CP 23M, PD 11M, dan yang nampung RF 19M. Bagian retail masuk sih. Kita lihat dari tanggal 14, coba ya kita cek dari tanggal 14 RF terus masuk, dan ZB versi lokal sih yang akumulasi itu broker-broker lokal. Untuk hari ini RF-nya masih masuk, untuk ZB lokalnya nggak tampil ya. Oh keluar cuma dikit sih. Untuk besok mungkin buat patokan teknikalnya aja ya, mendekati area support ini kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, mungkin disclaimer kalau mau entry ya di 2250 ke bawah ya, itu momennya lumayan bagus. Dan kalau mau antisipasi ya bisa sedikit mungkin di bawah di level 2200 atau disesuaikan aja. Itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS, sudah lumayan lama nggak kita bahas ya. Hari ini turun 7%-an lebih untuk BRMS ke level 438. Gagal bertahan di atas 456 untuk hari ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS hari ini tanggal 22 Juli net buy 16,7M untuk BRMS, asing masuk sih, nampung juga.
BRMS hari ini yang distribusi ternyata lokal yaitu LG 51M ya. Kemudian RF Netcell 34M. Retail keluar loh XL XI hari ini tanggal 22. Dan yang nampung BB 44,8 100% buy ya untuk BB ini di BRMS, dan BB-nya yang nampung lokal juga. Ya, sebenarnya sih kalau lihat transaksi BRMS hari ini kayaknya ada potensi buat pullback naik untuk besok ya. Jadi bisa dipantau untuk bid overnya. Kalau ada tanda-tanda rebound sih disclaimer kalau mau scalping. Dengan volatilitas yang tinggi, masuklah untuk saham BRMS kriteria buat scalpingan ya, buat trading dengan volatilitas tinggi, ditambah lagi dengan nilai transaksi yang lumayan banyak. Jadi mau trading dengan nilai yang lumayan besar, beranilah di saham BRMS. Cuman ya harus return gitu aja ya. Yaitu untuk saham BRMS, supportnya kalau merah di 416, dan kalau naik resist tertekannya 460, break di atas itu ya ngejar 500-an lagi. Untuk saham BRMS, selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini terbang cukup tinggi, tadi bahkan sempat ke 2050. Cuman ya turun lagi, kelas di 1965 ya, di awal market itu langsung ngegas untuk Adaro, sempat 7% atau berapa tadi. Kalau ke 2050 berarti berapa persen untuk saham Adaro? Kalau ke level ini, oh sempat 8 persenan ya ternyata ya, lumayan tinggi. Kita lihat siapa yang masuk di atas. Retail keluar, XL, CC, XI, PD ya, heran. Kenapa kalau retail keluar naik? Ya nggak heran juga, soalnya kemarin udah kita bahas ya, kenapa retail masuk harga sahamnya naik ya, karena retail itu kalau beli itu pasang di harga yang lebih rendah, jadi otomatis kalau match retailnya ya turun kalau beli match, tapi kalau retailnya jualan kayaknya pasang di harga yang lebih tinggi dari harga penawarannya, jadi ya naik kalau retail pasang sell di harga yang lebih tinggi, tapi kalau pasang buy di harga yang lebih rendah. Seperti itu ya untuk hari ini. Retailnya keluar, yang masuk ada RX, AK, NI, kemudian untuk KI-nya kemana hari ini? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K-nya Netcell 1,7 KI. Jadi hari ini nggak tampil, nggak taking profit ya, karena ya floating loss lah untuk KI ya. Kalau kita ikuti dari waktu itu ya pas ARB, habis bagi dividen gede itu. Itu untuk Adaro, untuk teknikalnya besok pantau ini. Kalau merah 1900-an, cuman kalau naik target price-nya nutup gap ke 2100. Kalau menutup gap ya ini jadi resistnya. Dan lihat transaksinya hari ini retail keluar ya, semoga aja ada potensi buat nutup gap ke 2100 untuk minggu ini. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini turun 1% lebih, 1,87% ke 1575 ya. Tadi sempat nyentuh support, bahkan mencoba jebol, cuman untungnya masih dijaga di atas supportnya 1560. Ini di area support sih, jadi besok pantau aja 1560, jebol di bawah itu wait and see, karena ada potensi buat nutup gap ke 1440. Kalau kita lihat di sini untuk Cuan, hari ini tanggal 22 Juli, hitungannya sih nggak beda jauh ya, yang masuk sama yang keluar. Untuk asingnya sendiri net buy sebanyak 62M ya, jadi hari ini diakumulasi asing. Lokalnya jualan, retail masuk ya, walaupun sebagian besar investor lokal net sell, RF, MG jualan, cuman retail masuk, ada YP, XL, XC, PD. Ya kita lihat aja besok, semoga nggak jebol. Kalau jebol di bawah 1550 mungkin buat teman-teman yang nggak mau cut,
Itu jangan buru-buru buat average down ya. Mungkin seperti itu aja. Itu untuk saham cuan, ya semoga aja nggak jebol dan mantul naik. Tapi kalau jebol ya antisipasi aja sih kalau mau diantisipasi. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini turun ya. Turun tipis sih tadi pagi opennya open gap atas. Wah, ini kok agak spot yang mana ini? Tadi untuk brand open gap atas ya, jadi open di 8.125, naik mencoba buat break lagi di atas 8.200, gagal dan turun close di 7875. Jadi secara teknikalnya masih mencoba breakout tapi gagal. Progresinya masih di sini, supaya di 7420-an. Gap dan ketutup ya hari ini. Dari kemarin sih sempat ketutup dari tanggal 15 Juli, cuman ya ini masih gagal breakout terus untuk beberapa hari terakhir untuk saham brand. Kuponnya di sini kalau besok merah pantau 7450. Kalau kita lihat untuk brand hari ini tanggal 22 Juli ya, secara keseluruhannya ada yang nampung yaitu AK-nya versi asing, kemudian ZB, jadi hari ini untuk brand itu diakumulasi asing. Ditampung oleh asing ya, netbuy 77M, lokalnya jualan LG, XA, YB, RF ya, jadi broker-broker retail keluar, ditampung asing tapi harga sahamnya merah. Ya mungkin kalau besok merah itu malah kesempatan yang bagus, yang mau scalping yang bisa pantau bid overnya, moga aja bisa pullback naik ya. Apalagi kalau misal tanda-tanda buat pullbacknya di arah support ini 4750, nah itu malah lebih momentumnya lebih bagus. Itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA yang masih arah. Saham apa ya? Sahamnya Pak PP. Yang nggak heran sih naik setinggi ini karena ya udah biasa kalau sahamnya itu ya satu grup itu. Tapi ya percuma bisa naik setinggi ini kan yang profit paling hanya segelintir orang ya. Mungkin kalau retail bisa profit itu retail yang kepemilikannya nggak kemungkinan nggak gede lah, atau mungkin teman-teman yang ikut IPO dapat penjatahan berapa yang masih hold sampai hari ini bisa ditulis di kolom komentar ya, cuman pengen tahu aja. Soalnya ya bisa naik setinggi ini ya pasti itu ya ada apa ya, ada kesepakatan lah. Ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan ya yang mau naikin sampai harga sekian, kalau misal banyak saham yang retail-retail pegang ya, cuman bikin mereka kaya ya, bukan yang punya saham yang kaya. Kita tunggu aja kapan ada volatilitas di saham CDIA. Nah, itu perlu hati-hati ya. Kalau nggak ada volatilitas seperti ini ya kemungkinan masih bisa open gap atas untuk besok. Kalau masalah suspend ya udah biasa, nggak usah heran ya. Udah hal yang umum untuk saham-sahamnya Pak PP. Kita lihat untuk transaksinya gimana, apakah udah rame atau enggak untuk saham CDA. Kalau masih sepi, hari ini cukup banyak ya retail yang keluar. Ada XLPD ya, mungkin teman-teman kita pada taking profit. MG nampung 39 eman ya, jadi hitungannya ya ada yang nampung MG. Nampung 39 M. Dan kemungkinan kalau lihat MG berani nampung segini banyak, ya kayaknya ada potensi open gap atas lagi. Ada potensi open gap atas lagi. Apakah nanti habis open gap atas akan turun atau enggak ya, tergantung sellernya siapa ya. Kalau sellernya retail, yang jualan retail ya, ada potensi naik lagi di hari berikutnya. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham CD ya. Di harga sekarang ini market cap-nya terus jadi berapa untuk saham CDIA? Kita cek coba di Stokbit ya, CDIA.
Market cap-nya 189 triliun. 189 triliun. Padahal ekuitasnya cuma 10 triliun ekuitas. Ekuitas plus total asetnya itu cuma 17, jadi nggak ada 20 triliun. Jadi kalau kita lihat market cap-nya 189 ya berarti kita beli, misal beli pulpen harganya 17.000, harga aslinya tapi dijual di harga 187.000. Nah, itu kondisi CDA sekarang ya, dan banyak sahamnya Pak Biocopex itu yang seperti ini. Jadi itulah ya, heran ya, IHSG bisa seperti ini. Ya, saham-saham seperti ini yang naik. Jadi gimana ini? Kalau saran saya sih udah biarin aja ya. Kalau saran saya ya, cuman kalau mulai ada volatilitas dan rame itu disclaimer kalau mau scalpingan ya. Scalpingan disclaimer. Itu untuk saham CDIA potensinya besok open gap atas ya, open di harga arahnya. Ya, kalau besok arah akan ke harga berapa? Coba kita hitung aja. Kalau harga penutupan hari ini 15 ya, ini ya kemarin ya. Kita hitung CDIA juga ini kemarin di 1215 ke 1515. Sekarang 1515, kalau besok naik 25%, maka akan ke harga 1890. Nah, jadi bisa pasang sell limit di area itu kalau yang mau taking profit pagi. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham BV yang hari ini cukup ramai tapi nggak terlalu volatile. Oh, volatile juga sih, ramai. Sempat naik lumayan tinggi ke 3.200, cuman habis itu turun ya, close di 2830, ditutup minus 4%-an lebih. Tapi walaupun minus, secara teknikalnya masih aman di atas 2750. Ya kita pantau aja besok, semoga nggak jebol. Kalau lihat volumenya masih cukup ramai, kalau misal besok ada tanda-tanda pullback di area support ini, disclaimer yang mau scalping ya, follow trend. Kalau nggak salah, ya tadi itu saya baca ada investor Jepang lagi masuk ya. Sebenarnya itu berita udah lumayan lama sih sebelum reg isu ya. Kita lihat untuk transaksinya, coba gimana untuk WIFI hari ini cukup ramai. MG net sell 69M, dan yang bikin ramai selain MG ada YP, XL, CD, PD ya. Jadi cukup banyak retail yang scalpingan. MG nilai transaksinya 420M dan net sell 69M. Itu MG. Dan retail masuk, harga sahamnya turun. Ya, untuk besok sih pantau ini aja, semoga nggak jebol ya. Soalnya banyak teman-teman yang hari ini masuk dan kemungkinan floating loss yang masuk hari ini. Yang masuk hari ini ya, cuman kalau masuknya dari kemarin-kemarin ya pastinya floating profit karena udah naik lumayan tinggi dari harga sideways-nya. Oke, itu untuk saham IV pantau 2740 aja. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham INET. INET hari ini sempat naik lumayan tinggi ke 330-an ya, tadi cuman ditarik turun lagi. Plus di 294 ya, walaupun seperti itu udah naik, ditutupnya ini 8% lebih loh, jadi naiknya lumayan tinggi. INET support 288 udah jadi supportnya, jadi kalau besok merah pantau aja 288 jebol di bawah itu mending wait and see ya. Atau yang mau entry karena ini turun dan mendekati support, kalau mau entry jebol di bawah ini antisipasi aja kalau mau diantisipasi, jadi resikonya nggak terlalu besar ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, INET hari ini tanggal 22, AK NetBuy. Ada yang nampung sih, AK ya. Makanya versi asingnya NetBuy, untuk lokalnya retailnya juga ikutan masuk. Jadi besok pantau aja, semoga AK jaga harga, nggak jebol di bawah 288. Mungkin seperti itu untuk saham INET ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.